Halo semuanya, selamat datang kembali di video berikutnya yaitu Fundamental of Poster Design. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang sebuah topik yang memiliki peranan penting dalam dunia komunikasi visual yaitu desain poster. Jadi poster itu merupakan salah satu media komunikasi visual yang paling mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihatnya di pinggir jalan, di sekolah, di bioskop, dan di dunia digital. Namun pertanyaannya adalah, apa yang membuat sebuah poster dianggap efektif? Mengapa ada poster yang langsung menarik perhatian sementara yang lain cenderung diabaikan? Jawabannya ada pada prinsip-prinsip dasar desain poster. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip desain poster. Jadi yang pertama adalah fondasi desain poster atau poster foundation. Jadi setiap poster yang baik dimulai dengan fondasi yang baik. Jadi fondasi ini kenapa sangat penting, karena dapat dianalogikan seperti membangun sebuah rumah. Jadi tanpa fondasi yang kuat kan rumah tidak akan berdiri dengan baik. Nah, dalam dunia desain, fondasi ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah surface area atau luas permukaan. Jadi luas permukaan itu merupakan ruang kerja utama bagi desainer. Poster berukuran kecil seperti flyer tentu berbeda kebutuhannya dibandingkan dengan billboard yang besar. Terus ukuran menentukan seberapa banyak informasi yang dapat dimasukkan serta bagaimana komposisi dalam tata letaknya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah margin. Margin atau batas ruang kosong di dalam atau di sekitar konten di dalam poster berfungsi sebagai ruang bernafas. Tanpa margin, sebuah poster terasa sesak dan membingungkan. Sebaliknya, jadi kalau margin yang tepat itu bisa membuat desain terlihat lebih rapi, profesional, dan nyaman untuk dibaca. Kemudian berikutnya adalah grid. Jadi grid adalah kerangka tak terlihat yang membantu desainer menata elemen secara konsisten. Sebuah poster dengan tata letak seimbang hampir selalu menggunakan grid. Jadi sistem ini memberikan struktur, keteraturan, dan memandu mata pembaca bergerak dengan mulus di dalam desain. Kemudian yang kedua adalah elemen visual. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah contoh dari surface area. Yang small ini biasa digunakan untuk movie poster. Terus yang besar ini digunakan untuk billboard. Terus kemudian ini juga ada contoh dari penggunaan margin. Jadi kita bisa lihat di sini, ini marginnya, ruang kosong di sini, dan ini juga marginnya. Kita bisa lihat perbedaan poster yang memiliki margin lebih besar dan yang lebih kecil. Lalu di sini juga ada grid, penggunaan grid. Jadi kotak-kotak atau garis-garis di sini tuh membantu desainer untuk tata letak. Jadi teratur, nggak berantakan. Nah, berikutnya adalah visual elements atau elemen visual. Jadi setelah fondasi terbentuk tadi dalam poster, tahap berikutnya adalah mengolah elemen-elemen visual yang merupakan komponen utama dalam desain poster. Jadi yang pertama ini adalah warna. Jadi warna adalah hal pertama yang biasanya ditangkap oleh mata. Warna itu bisa menentukan suasana dan kesan secara instan.
Sebagai contoh misalnya film horor. Jadi kalau poster film horor itu umumnya menggunakan warna gelap ya, dan kadang-kadang juga warna merah. Sedangkan poster misalnya acara TV anak-anak menggunakan warna yang cerah dan memberikan kesan menyenangkan. Nah, pemilihan palet warna yang tepat itu memperkuat pesan yang ingin disampaikan dari poster tersebut. Kemudian, visual elements berikutnya adalah shape atau bentuk. Jadi, bentuk itu berfungsi untuk mengarahkan perhatian serta menciptakan keseimbangan. Bentuk geometris memberikan kesan terstruktur, sedangkan bentuk organik memberikan nuansa dinamis dan emosional. Perpaduan keduanya sering digunakan untuk menciptakan kontras yang menarik. Terus berikutnya adalah image. Image atau gambar. Jadi ada ungkapan satu gambar bernilai 1000 kata. Jadi ungkapan itu sangat relevan dalam desain poster, karena gambar itu mampu menyampaikan pesan dengan cepat dan efektif, bahkan dari jarak jauh, karena orang tuh langsung tervisualisasi gitu, nggak perlu dengan menggunakan kata-kata dan harus menerjemahkannya gitu. Jadi kalau dengan picture orang atau image, orang itu jadi langsung dapet gitu pesannya. Yang berikutnya adalah typography. Jadi typography bukan hanya tentang huruf, tetapi juga tentang karakter dan identitas. Jadi jenis huruf tebal dan modern menimbulkan kesan berbeda dibandingkan huruf tulisan tangan. Typography juga menjadi penunjuk hierarki informasi mulai dari judul, subjudul, hingga detail tambahan. Ya, jadi seperti halnya gambar, typography dapat digunakan untuk menarik perhatian secara langsung. Pemilihan jenis huruf yang tepat akan menghasilkan desain yang berkesan dan konsisten, serta apabila diterapkan secara dinamis mampu mengubah teks menjadi karya seni visual. Yang berikutnya adalah texture surface. Tekstur permukaan dalam desain poster menambahkan dimensi taktil yang meningkatkan pengalaman audiens. Jadi tekstur itu bisa memberikan kedalaman visual. Ia dapat muncul secara halus, misalnya melalui latar belakang, atau lebih tegas seperti tekstur grunge dalam poster konser musik misalnya contohnya. Terus berikutnya adalah ikonografi. Jadi ikonografi itu adalah icon membantu menyederhanakan ide yang kompleks menjadi simbol yang mudah dikenali. Misalnya icon kamera langsung mempresentasikan, atau orang kalau misalnya ngelihat ada icon kamera itu langsung teringat oleh fotografi tanpa perlu penjelasan panjang. Terus kemudian yang berikutnya dari prinsip-prinsip dasar poster adalah komposisi dan hierarki. Ini dia. Jadi aspek berikutnya adalah komposisi, yaitu bagaimana seluruh elemen di dalam poster disusun agar menghasilkan pesan yang jelas dan terarah. Jadi kita bahas tentang visual hierarchy atau hierarki visual. Jadi hierarki visual bertujuan untuk mengarahkan mata audiens sesuai urutan informasi. Biasanya dimulai dari pesan utama lalu berlanjut ke informasi pendukung. Perbedaan ukuran kontras warna dan penempatan menjadi teknik utama untuk membangun hierarki ini. Contohnya pada poster film, judul film kayak ditampilkan dengan ukuran besar dan tebal, sementara kredit itu ditulis dengan jauh lebih kecil.
Nih seperti ini contohnya. Berikutnya adalah call to action. Jadi setiap poster yang baik selalu mengandung ajakan untuk bertindak. Misalnya contohnya di sini get ready to go app. Ini di sini adalah call to action-nya. Contohnya biasa contohnya ada di poster film. Karena si call to action ini adalah ajakan untuk bertindak ya. Misalnya menonton film, menghadiri acara, atau mendukung sebuah gerakan. Jadi ajakan ini harus terlihat menonjol kayak segera tayang atau daftar sekarang atau bergabung bersama kami kayak gitu. Karena tanpa CTA yang jelas, poster akan kehilangan tujuannya. Kemudian ada elemen tambahan. Jadi bagian bawah poster atau footer element biasanya memuat informasi tambahan seperti detail kontak, kredit, atau keterangan kecil lainnya. Walaupun tidak menonjol, ini seperti ini. Elemen ini melengkapi keseluruhan desain dan membuatnya lebih terlihat profesional. Jadi kita ada study case di sini. Kita lihat kasusnya dari film The Meg ini tentang hiu raksasa. Jadi hook utama adalah gambar. Jadi Meg utama di sini adalah gambar hiu yang sangat besar yang sedang mendekati seorang penyelam. Gambar dramatis ini seketika menarik perhatian. Jadi dari sebenarnya hook utamanya nih adalah hiu yang ini. Jadi hal pertama yang kita lihat dari poster ini adalah hiu ini. Kita lihat dari hiu ini, arah hiu ini adalah ke atas. Kita akan lihat, berarti hiu ini mengincar orang ini. Tapi ketika kita ngeliat ke bawah, ternyata dari hiu ini ada hiu yang lebih besar. Dan ini adalah jadi ini eye catching gitu, membuat orang intrigued, membuat orang penasaran dan tertarik gitu. Dan setelah dari gambar hiu ini, hook keduanya adalah judul film ini yang ditulis dengan warna hijau neon di bagian bawah. Terus elemen pendukung dari poster ini mencakup nama aktor, tanggal rilis, dan tagline. Jadi ini nih nama-nama aktor. Terus ini sih nggak ada tanggal tayangnya sih, tapi masih coming soon gitu. Terus ruang negatif berupa lautan biru gelap membantu fokus audiens tetap tertuju pada hiu. Jadi karena belakangnya ini lebih plain, jadi orang nggak salah fokus gitu. Oke, berikutnya prinsip efektivitas dalam desain poster. Nah, agar lebih praktis, berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk menghasilkan poster yang efektif. Jadi yang pertama itu kesederhanaan. Hindari memasuki terlalu banyak informasi. Umumnya audiens hanya melirik poster dalam hitungan detik. Jadi kita harus membuat first impression yang bagus. Jadi kita harus membuat simple dan gak terlalu chaos ya dari poster ini. Kemudian hierarki yang jelas. Pastikan pesan utama ditampilkan dengan ukuran besar dan menonjol. Kemudian keterbacaan. Gunakan ukuran huruf yang cukup besar dan kontras warna yang memadai agar teks tetap terbaca dari jarak jauh. Terus kemudian juga strategi warna. Jadi warna itu sebaiknya dipilih untuk memperkuat pesan, bukan sekedar sebagai dekorasi. Terus yang terakhir adalah uji coba visual. Jadi coba lihat desain dari jarak jauh. Jadi jika pesannya masih terbaca dengan jelas, berarti desain bekerja dengan baik. Jadi sekian penjelasan aku tentang
a fundamental of poster design. See you on the next video.